Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Feby. Kali ini saya ngajak suami saya lagi, Dokter Andri, Hai spesialis teman-teman kesehatan semua. jiwa ya. Teman-teman, hari ini saya mau ngomongin sesuatu yang agak beda gitu ya. Sekarang tuh saya lagi staycation keluarga dan saya kepikiran suatu topik yang pengen banget saya share ke teman-teman semua ya, tentang apa yang namanya goal setting atau membuat tujuan hidup. Nah, teman-teman pernah kepikiran nggak soal topik ini atau mungkin ada yang sudah familiar dengan hal ini gitu ya? Nah, sedikit cerita teman-teman, kemarin tuh saya ikut trainingnya Mary Riana gitu ya, dari perusahaan gitu kan. Saya belajar banyak banget tentang yang namanya goal setting. Jujur saya juga baru belajar itu setelah masuk ke dunia bisnis gitu ya, sebelumnya nggak pernah. Nah, tapi ternyata itu dulu itu saya sebenarnya sudah mengenal apa yang disebut dengan goal setting itu sebenarnya dari ini nih, dari suami saya. Cuma saya tidak tahu kalau itu sebenarnya goal setting gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat tujuan hidup kita tuh ke depan gitu ya. Jadi tujuannya supaya kita tuh lebih mengerti nih hidup kita ini mau kemana gitu ya. Kayak kita naik mobil mau ke Bandung gitu ya, kan jelas gitu ya. Beda kalau misalnya mau naik mobil mau kemana nggak tahu gitu lah, kan bingung ya, paling cuma muter-muter di situ doang gitu, nggak akan kemana-mana hidupnya, nggak berkembang gitu. Nah, dulu saya itu sebelum menikah pun mengenal dengan suami saya ini, dia tuh sering banget bikin, kalau kamu tuh bilangnya apa, resolusi ya. Ya, resolusi itu kan Resolusi biasa tahunan gitu kan ya, dan ternyata itu ya sebenarnya mirip sama goal setting juga gitu kan ya. Bikin perencanaan tahun depan saya mau capai apa, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang paling penting. 5 tahun ke depan mau jadi seperti apa, seperti itu, bahkan 10 tahun ke depan gitu. Nah, makanya saya mau tanya nih kali ini ke ke suami saya gitu ya. Apa sih yang bikin kamu waktu itu bikin resolusi itu atau goal setting itu? Ya, sebelum meningkat ke arah resolusi gimana bikinnya, sebenarnya saya mau lihat persiapannya dulu biasanya. Nah, persiapannya termasuk salah satunya, coba saya lihat dulu mic-nya. Oh, udah bener. Jadi sebenarnya saya ragu apakah ini udah nyala apa belum mic-nya. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi persiapkan diri kita dulu gitu pertama kali. Kalau kita memang mau menyiapkan sesuatu seperti resolusi, apa yang bilang tuh impian, cita-cita, seperti itu. Nah, kalau misalnya dulu itu memang saya tuh kenapa seneng, karena waktu itu sih saya mungkin banyak mendapatkan apa ya, kalau saya bilang tuh ide ya, ataupun saya punya suatu role model ya. Jadi pengen capai apa gitu ya. Role modelnya itu dulu tuh saya tuh dari Bruce Lee gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam beberapa bukunya waktu dari zaman-zaman SMP, SMA itu saya sudah baca buku-buku biografi. Dan di sana dikatakan bahwa orang itu kan punya cita-cita tuh harus dimulai dari beberapa waktu sebelumnya ya. Kita tuh nggak bisa langsung tek gitu, tuh nggak bisa gitu. Jadi biasanya kita siapkan yang mana dulu gitu ya. Dan kalau menurut saya sendiri memang saat itu saya fokus ya, jadi saya belajar tuh dari berbagai macam buku itu. Kalau misalnya bisa itu ada fokus gitu, tujuan yang memang fokus jelas, pada tujuan, yang clear gitu ya. Misalnya kayak waktu zamannya SD, saya tuh pengen masuk ke SMP favorit di Tangerang gitu ya. Terus kemudian dari sejak SMP saya pengen masuk SMA negeri favorit. Kemudian dari sejak SMA saya ingin masuk ke perguruan tinggi favorit ya, waktu itu pengennya masuk FKUI gitu misalnya. Jadi secara umum tuh udah dihitung gitu, dan dia gitu selalu diingat-ingat gitu bahwa oh ya saya pengen masuk situ, saya membayangkan kalau jadi siswa di sekolah tersebut dan di fakultas kedokteran misalnya, seperti itu. Jadi benar-benar clear, dan memang saya tuh kebanyakan goalsnya itu tidak terlalu banyak. Iya, jadi mungkin berapa hal gitu ya, 1 sampai 3 hal mungkin gitu ya yang kita fokuskan gitu. Dan apa yang dilakukan untuk goal itu? Ditulis atau diapain? Ya, waktu itu memang belum belajar bagaimana menulis goals. Tapi kalau Bruce Lee saya pajang posternya gitu. Jadi misalnya saya kepingin bentuk tubuh yang baik gitu ya. Kecil berotot gitu, kecil berotot ala Bruce Lee gitu. Dan saya lihat tuh
Saya nonton video dokumenternya, saya baca bukunya, bagaimana dia melatih, apa aja yang dia lakukan gitu ya. Dan kalau menurut saya, kenapa saya waktu itu pilih Bruce Lee sebagai salah satu role model? Karena Bruce Lee itu salah satu orang yang saat itu tuh belum ada yang melakukan itu gitu ya. Itu dia melakukan. The one and the only gitu ya. Karena kalau dulu tuh ahli kungfu itu nggak ada latihan beban. Jadi nggak ada latihan beban, nggak melakukan latihan-latihan. Kalau teman-teman nonton film Shaolin itu kebanyakan misalnya latihannya kardio aja gitu dan lebih ke arah misalnya bawa-bawa galon bawa-bawa air gitu kan. Nah, Bruce Lee itu lewat alat-alat modern. Jadi waktu itu dia sangat visioner gitu. Nah, saya tuh kepikiran bahwa oh ternyata orang yang bisa berhasil itu adalah salah satunya adalah dia harus punya pikiran tuh ke depan. Jadi dia bisa menjelaskan, oh saya mau jadi seperti ini gitu. Dan impian Bruce Lee itu kan luar biasa ya. Maksud saya tuh juga membuat saya berpikir bahwa oh ya ternyata kalau misalnya kita mimpi itu bukan cuman buat diri kita, tapi juga kalau bisa berefek ke banyak orang. Jadi kita tuh membuat diri kita tuh bukan cuma berguna buat diri kita, tapi juga buat orang lain. Itu mantap. Ya benar banget. Jadi kalau yang tadi saya dapat juga ya teman-teman ya, kalau apa hidup kita sekarang itu sebenarnya udah kita persiapkan itu dari 5 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kalau 5 tahun ke depan kita mau jadi seperti apa itu harus kita siapkan dari sekarang gitu ya. Nah itu makanya penting banget persiapan. Kemudian teman-teman kalau dulu kan saya sebenarnya orangnya itu yang kayaknya ikutin arus aja gitu ya, maksudnya nggak tahu mau kemana gitu ya, hanya sekedar misalnya orang tua pengen apa saya jabanin gitu ya. Ya untung orang tuanya pengennya yang baik-baik, jadinya ya jadi sekolah yang baik juga gitu, tapi nggak kayak suami saya gitu. Nah jadi saya baru belajar tuh harus punya visi ke depannya dia apa itu setelah ketemu dia, dan kemudian juga setelah masuk di dunia bisnis gitu ya, ternyata itu penting banget. Jadi kita itu sebenarnya bukan hanya di dunia pekerjaan aja tuh harus bikin goal gitu ya, perusahaan punya goal 5 tahun ke depan gitu ya, tapi hidup kita pun itu juga sebenarnya harus kita tentukan gitu ya, karena saya dengar kalau misalnya kita yang nggak menentukan hidup kita sendiri maka akan ditentukan oleh orang lain gitu. Jadi sebaiknya kita kan yang menentukan hidup kita sendiri dan dipersiapkan dari sekarang gitu ya, kita mau apa, mau jadi seperti apa yang jelas gitu ya. Jadi bukan sekedar misalnya saya mau bahagia gitu. Kalau bahagia kan agak-agak absurd gitu ya, maksudnya terlalu luas gitu. Jadi harus lebih jelas gitu ya. Misalkan saya mau berpenghasilan seperti apa, saya mau punya kesehatan yang seperti apa tuh, misalkan punya role model seperti itu ya. Jadi hal-hal yang lebih jelas gitu. Nah mungkin next time kali ya kita bisa lebih rinci lagi nih, mungkin saya bisa share ke teman-teman gimana caranya ya bikin kayak gitu, karena ada rumusnya ya sebenarnya ya untuk bikin goal setting itu. Nanti akan saya share di video-video berikutnya. Untuk hari ini sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Semoga apa yang suami saya sampaikan juga bermanfaat. Intinya kita mesti persiapkan dari sekarang gitu ya, apa yang kita mau capai 5 tahun lagi seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman semua. Terima kasih. Bye. Stay safe. Bye-bye.